Qala Nabi alaihi salam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna fi jam'il mali khamsata asya. Sesungguhnya di dalam mengumpulkan harta itu ada 5 perkara di antara sifat-sifat yang tercela. Yang pertama al-ana fi jam'i. Yang pertama sengsara di dalam mengumpulkannya. Sengsara di dalam mengumpulkannya. Kalau bahasa ini mah kata orang-orang bijak, jadi kalau kita ngejar dunia itu seperti ngejar bayang-bayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Pak DKM beserta jajarannya, para asatidzah, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Sekarang menginjak kepada makalah yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminatu asyarah. Makalah yang ke-18. Akan menceritakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan harta. Perkara-perkara yang berkaitan dengan harta.
menceritakan tentang harta. Kalau kita disuruh milih antara banyak dan sedikit, kira-kira milih mana? Banyak. Semuanya pasti ingin banyak, tapi harus ada belakangnya dan juga berkah. Iya, banyak dan berkah. Jangan hanya memiliki banyak saja tanpa diiringi dengan berkah. Karena ternyata di sini disebutkan bahwa mengumpulkan harta itu terkait kepada 5 perkara, yang dimana di sini disebutkan as-sifatul madmumah, sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang kurang baik. Qala Nabi alaihi salam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna fi jam'il mali khamsata asya. Sesungguhnya di dalam mengumpulkan harta itu ada 5 perkara di antara sifat-sifat yang tercela. Yang pertama al-ana fi jam'i. Yang pertama sengsara di dalam mengumpulkannya. Sengsara di dalam mengumpulkannya. Kalau bahasa ini mah kata orang-orang bijak, jadi kalau kita ngejar dunia itu seperti ngejar bayang-bayang. Semakin dikejar, semakin jauhnya. Dikejar, jauh lagi, dikejar jauh. Insyaallah. Sulit sampai orang itu peras keringat, banting tulang, kepala dibikin jadi kaki, kaki dibikin jadi kepala. Insyaallah. Saya saja ngebayangin gitu, ya Allah, yang jadi karyawan gitu, Masya Allah berat ternyata Pak, beratnya. Cuma saya alhamdulillah belum pernah gitu, belum pernah. Cuma ketika ngelihatnya, ketika kita di PT, Masya Allah, silaturahim gitu ya, ketika hari Jumat, ya Allah ternyata berat Pak, berat sekali. Waktu ibadah dibatasin, benar ya. Kadang berbentrokan dengan waktu istirahat. Masya Allah. Kalau kurang-kurangnya iman yang kuat di dalam hatinya, Masya Allah, kadang lepas sholat itu, mending milih istirahat makan daripada sholat. Banyak sekali yang seperti itu. Terus dalam waktu apa puasa, kadang banyak yang tidak puasa daripada yang puasa. Ya Allah, ternyata berat, benar-benar berat gitu ngumpulin harta. Capek, Masya Allah. Makanya harus dibikin mindset di anak-anak kita ketika sekolah itu bukan nyari kerja ya, atau bukan nyari nilai, tetapi nyari ilmu. Awas nih ya. Jadi dikasih mindset ke anak-anak kita, diperbaiki gitu. Ketika belajar di sekolah itu nyari ilmu, bukan nyari nilai. Awas ya, bukan nyari nilai tapi nyari ilmu. Soalnya kesananya pasti ujung-ujungnya kerja kan gitu ya. Padahal kerja itu ternyata berat Pak. Maka saya salut gitu kepada jamaah, khususnya jamaah At-Taqwa ya Allah, yang sudah kerja gitu ya 8 jam apa lebih, 8 jam kalau tambah lemburan lebih, tapi masih bisa gitu sholat berjamaah. Masya Allah. Apalagi waktu subuh, ya Allah, tapi masih bisa gitu. Hebatnya, Masya Allah. Makanya nanti pahala juga lebih besar. Al-jaza bijinsil amal. Jadi pahala yang akan didapatnya itu bagaimana melihat amalnya. Lebih berat maka akan lebih besar lagi pahalanya. Masya Allah. Kan gitu, kebanyakan di sini kan karyawan. Masya Allah, saya pernah lihat ya Allah, ternyata berat Pak.
gitu. Saya sih yang nggak kemana-mana gitu. Ya Allah, berat ternyata ya. Apalagi yang kerja, Masya Allah. Makanya harus diniati ketika kita keluar dari rumah itu, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa. Harus diniati karena Allah, supaya jerih payah kita, capek kita, peluh kita bernilai ibadah gitu. Karena kita mencari nafkah buat istri kita. Maka di sini kata baginda Rasul, al-ana fi jamihi, sengsara, berat masyakat itu. Ay adalat wa husulil masyakat. Masyakat itu di dalam mengumpulkan harta. Tetapi kalau sudah terkumpul kadang mudah sekali hilangnya ya. Yang tukang ngabisin kira-kira yang nyarinya apa? Yang di rumah gitu. Ditanya ibu-ibu, ada ibu-ibu kan? Bu, yang ngabisin bapaknya apa ibu-ibunya? Anaknya. Ya Allah, gitu ya. Kadang kalau sudah terkumpul gampang banget gitu ya. Ini buat kredit ini, buat kredit itu ya. Allah, buat nyumbang ke masjid, buat ngasih ustadz kan gitu ya. Kuhnya keceplosan ya. Itu Bu ya. Harus dianggarkan ya, betul gak? Ya Allah, insya Allah tadi itu ya banyak dan berkah. Insya Allah berkah. Kenapa? Karena yang kita sedekahkan, yang kita infakkan itu bukan berkurang tetapi bertambah. Jangan takut mah. Jadi jangan di mindsetnya itu perkalian model kita, 1 ditambah 1 2, 2 dikurangi 1 1. Tetapi kalau mindsetnya dipakai mindset sedekah, ahli sedekah, jadi kalau kita ngeluarin 1 bertambah jadi kita punya 10 nih ya, kita punya 10. Contohnya 10 apa? 10 juta atau 10.000. Contoh 10.000 aja. Kita sedekahkan 1.000. Iya. Itu jadi berapa? Kalau mindset sedekah 1 itu dibalas ke 10. Jadi berapa? Itu kan dikeluarin tuh 10.000 itu dikeluarin 1.000. Tinggal berapa? 9.000. Tambahnya yang dikeluarin 1.000 itu jadi berapa? 10.000. Jadi berapa? 19.000. Itu ya. Jadi 19. Jadi bukan berkurang jadi 9.000 tetapi jadi 19.000. Bahkan itu dilipat gandakan, ada afan kasirah gitu. Sampai dilipat gandakan, tidak ada yang tahu pahalanya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sesuai dengan derajat tingkat keikhlasan kita. Mantap. Kalau sudah ikhlas, benar-benar ikhlas, itu akan terus nambah. Gitu, Masya Allah. Itu ya, itu. Jadi nilai sedekah mah seperti itu. Jadi bukan berkurang tetapi bertambah. Seperti itu. Ya Bu. Jumat kemarin tuh, Insya Allah ngasihnya yang merah apa yang biru atau yang hijau? Abu-abu Ustaz. Alhamdulillah, nggak apa-apa, abu-abu juga segepok mau gitu. Karena ada juga yang suka ngasih abu-abu tapi di dalamnya biru atau merah. Ada ya yang suka itu tuh, yang suka ngitung. Ya Allah, hebatnya orang. Hebatnya, Masya Allah. Jadi pengen menyembunyikan amal. Dilihatnya mah kayak abu-abu, ternyata dalamnya hebat. Gitu ya. Itulah jamaah at-taqwa kebanyakan. Insya Allah nggak pengen kelihat oleh orang. Kelihatnya abu-abu tapi dalamnya nggak ada apa-apa. Insyaallah seperti itu.
Jadi kata Rasul, al-ana fi jammihi, ternyata ngumpulin harta itu sengsara, berat, masyakat, Masya Allah. Makanya harus ada penghargaan gitu ya terhadap harta kita. Jadi jangan habis percuma, tetapi harus ada yang apa? Buat akhirat kita gitu. Makanya mindset agama itu ada yang namanya zakat, ada yang namanya sedekah. Itu ya. Zakat itu sedekah-sedekah juga, cuma yang wajib namanya zakat. Yang sunnah berarti sedekah, infak. Itu ya, itu masuknya ke sana. Jadi kalau bahasa zakat itu kan 2,5%. Paling dalam 10 juta berapa zakatnya? 10 juta jadi berapa? 250-an lah, 250.000. Tuh. Jadi enggak setengahnya. Kalau setengahnya, wow, berat ya. Itu ya. Kalau jadi 5 juta di Jakarta berat itu. Ima cuma 250.000, amplopin gitu ya, kasihin ke ya Allah, usah keras-kerasnya. Ya kasihin ke masjid maksudnya. Itu ya, kita sedekahkan, infakkan. Karena kata baginda Rasul, harta yang akan kekal nanti menemani kamu sampai ke akhirat nanti adalah harta yang kau belanjakan di jalan Allah Subhanahu. Bahkan dengan sedekah itu kamu akan terus bertambah, berlimpah. Bahkan Allah akan mencegah dari segala macam wabah, bencana, malapetaka. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Itu kata Rasul. Sedekah itu bisa menghilangkan bala. Makanya kalau yang mindsetnya ke sana, saya pernah punya saudara, lah gitu, kakaknya ibu, anaknya pembisnis itu. Jadi mobilnya itu banyak. Ketika hilang, itu yang disuruh dilakukan itu ya. Jadi ayahnya nyuruh ke anaknya itu biar sedekah. Gitu ya. Jadi mobil hilang itu bukan bahasanya menyesal dan sebagainya, tetapi disuruh bersedekah. Gitu. Disuruh bersedekah. Setelah itu datang lagi 2 gitu. Jadi hilang 1, datang 2 tuh. Cuma bagi orang-orang sudah yakin dengan amalan sedekah. Kita kira-kira sudah sampai ke sana ya? Yakinnya sudah sampai apa belum, Bu? Belum kayaknya ya. Insya Allah kita akan sampai ke sana. Tapi terus dengan belajar bersedekah. Kenapa? Ternyata harta itulah yang akan kekal menemani kita, gitu ya, sampai di akhirat nanti. Itu harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi anak yatim. Di kita banyak anak yatim. Tapi kalau lihat anak yatim jangan lihat ibunya gitu. Oh, ibunya agak ininya ya kayaknya nih. Apa sebutnya teh? Janda muda gitu. Wah, jangan kesananya gitu ya. Siapapun anak yatim, sok ya kita bantu, Masya Allah. Seperti itu. Jadi yang pertama masakat atau sengsara dalam mengumpulkannya. Kemudian yang kedua, wasugla an zikrillahi ta'ala bi islahihi. Yang kedua, lupa, sibuk gitu. Sibuk, suglu itu sibuk ya. Sibuk sampai lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan apa? Bi islahihi. Ini jadi disebabkan pengelolaannya itu saking, apalagi banyak itu. Bos ya, apalagi hartanya banyak, jadi pengelolaannya lebih sulit lagi gitu. Betul ya? Ya kalau punya motor doang, apalagi udah butut lah bahasanya gitu. Itu ya bahasanya, yang ngurusnya juga. Tetapi kalau yang punya kita motor 10, mobil 5 contohnya gitu ya, rumah 5, coba ngurusnya apa? Berat Pak. Betul ya, ngurusnya
Makanya sampai apa? Tertungkul ya, istigol gitu. Istigol itu disibukkan dengan hartanya. Karena apa? Karena pengelolaannya terlalu rumit. Masya Allah. Berat ya, berat itu. Terlalu banyak gitu. Tuh, sampai-sampai lupa ibadah dan sebagainya, ya Allah. Karena apa? Karena ketungkul gitu. Kita harus kaya gitu. Apalagi zaman-zaman sekarang itu ya, untuk membentengin agama Allah itu perlu orang-orang dermawan, orang-orang kaya tapi dermawan itu. Jadi Islam tidak pernah mengharamkan kita jadi kaya, justru kita itu harus kaya. Bahkan Rasul mengatakan al-yadul ulya khairu min yadi sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi harus ada yang di atas dan juga di bawah. Jadi kan gitu bahasanya. Teori seperti itu. Jadi nggak ada semuanya di atas, nggak ada yang di bawah. Harus ada yang di atas dan juga ada yang di bawah. Betul Bu? Gitu ya. Jadi enggak semuanya di bawah, di atasnya nggak ada. Harus seimbang antara yang di atas dan di bawah. Makanya kata Rasul, bersedekahlah kamu, gitu ya, sebelum nanti datang saatnya akhir zaman di mana orang-orang itu tidak akan lagi menerima sedekah. Itu ciri kiamat, Pak. Di antara min asratis sa'ah, di mana ketika banyak yang bersedekah tetapi tidak satu pun orangnya yang mau menerimanya. Itu di antaranya tanda-tanda kiamat. Masya Allah, kita kebayang ya, kalau nggak ada lagi yang berarti orangnya sudah kaya apa gimana gitu? Sudah kaya semua kayaknya. Ya Allah, mapan semuanya gitu. Nggak ada yang mau coba, yang belangsak nggak ada, semuanya kaya raya. Kita bayangin, Masya Allah. Makanya ketika masih ada yang mau nerima sedekah kita, infak, zakat kita, maka tunaikanlah, berikanlah gitu. Dari sebagian harta yang telah Allah titipkan untuk kita. Cuma mindsetnya jadi bukan milik tapi titipan, ya. Jadi kita menganggapnya bukan hak kita tetapi titipan, gitu ya. Karena kalau kita merasa memiliki maka siap-siaplah menderita ketika kehilangan. Betul. Iya, kita sangat sekali gitu ya, menyayangi ini motor contohnya gitu. Ketika hilang, sampai nangis dan sebagainya, gitu ya, menyesal dan sebagainya. Makanya jadikanlah harta itu titipan, bukan milik kita, tetapi titipan, hanya titipan saja. Mungkin ada sebagian rezeki orang lain, gitu ya, yang melalui apa? Tangan kita itu. Jadi mungkin di harta kita itu ada gitu ya, sebahagiannya itu adalah rezeki orang lain gitu ya. Coba kita bayangin Pak ya, beras atau nasi yang kita makan, kira-kira itu asalnya dari mana? Itu ya, asal dari daerah mana kira-kira? Yang nanamnya mungkin dari kampung gitu ya, kampung sekali yang jauh itu. Nah bisa sampai ke kita, itu seperti itu. Atau dari uang kita yang kita bisa sampai ke yang jauh itu karena apa? Itulah skenario nya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah buat untuk kita, biar kehidupan dunia ini tetap berlangsung seperti itu. Masya Allah, itulah masalah harta. Jadi jangan sampai harta kita itu membuat kita sibuk sampai kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi melupakan Allah itu adalah sumber daripada malapetaka. Itu Pak. Jadi sebenarnya musibah, wabah, bencana itu ada yang ngundang. Apa Pak? Ada yang ngundangnya. Di antara yang ngundangnya itu kemaksiatan kita yang sudah melebihi batas tuh, atau terlalu banyak
manusia itu yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal hidup kita butuh Allah. Gitu ya. Ya Allah, sampai lupa. Makanya dalam surat apa? Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, gitu. Jadi memperbanyak harta benda itu sampai melupakanmu, gitu. Sampai kamu lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu sampai lupa bahwa ada Tuhan yang wajib kamu sembah, gitu. Yang kamu harus bersujud di hadapannya. Tuh, setiap hari malam itu berapa? 5 kali. Masya Allah. Kita harus apa? Harus melaksanakan sholat yang 5 waktu. Sampai lupa sholat itu, sampai lupa ibadah. Mungkin itu, gitu ya, yang mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala, karena terlalu banyak orang yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya yang apa, yang masih lupa, ayo buru-buru ingat, sadar sesadar-sadarnya gitu, bahwa kita hidup dihidupi oleh Allah Subhanahu, kita hidup dirizkiin oleh Allah Subhanahu, dan kita hidup digerakkan semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus ada saatnya kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. So, ibadah. Ada saatnya kita nyari nafkah, dan ada saatnya juga kita menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu. Jangan sampai mencari harta benda sampai melalaikan kita, melupakan kita kepada Allah Subhanahu. Takut ada yang negur, gitu bahasanya, takut ditegur Allah. Kalau Allah mau negur berarti Allah apa, ngirim makhluknya kan, gitu. Itu ya, Merapi, gunung-gunung meletus, itu ya, gempa bumi, atau diutus apa, air, banjir dan sebagainya. Mungkin itu semua yang buat ngingetin kita. Jangan sampai diingetin dulu, makanya buru-buru inget. Itu fadkurullaha dzikran katsira. Perbanyaklah ai udguru di sana, ai istalzamu, mulajamah, ai lazim itu. Awas, dalam kata ilmu mantik itu ada mul infikaki anhu anha. Jadi tidak pernah lepas, terus menerus, tidak henti-hentinya. Tuh, kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Masya Allah. Ini ya, ini yang kedua. Yang pertama apa tadi? Sengsara atau masyakat di dalam mengumpulkannya. Yang kedua, sibuk sampai lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mengelola harta. Cukup ya. Mohon izin gitu, sehari ini mau jalan-jalan dulu. Jalan-jalan, bukan jalan-jalan, silaturahim. Mohon izinnya ke bapak-bapak dan juga mohon doanya, mudah-mudahan selamat, aman, dan bisa berkumpul lagi insyaallah. Ya, kita berkumpul lagi dalam keadaan tidak kurang suatu apapun, kita sehat wal afiyah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi baru 2 ya, insyaallah kita sambung lagi. Berapa lagi? 3 lagi. Insyaallah yang 3 lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu dilimpahi
rahmat, kasih sayang dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan saleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita, kuladami kesulitan-kesulitan kita, masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.